Halo guys, selamat datang di channel gue. Gue Rizky Ganteng. Dan akhirnya ini gue sering banget nemu berita terkait kasus Holy Wings. Dimana katanya tuh, kasus ini tuh terjadi gara-gara iklan yang mereka unggah tuh kontroversial. Nah jadi di video ini gue pengen nganalisis iklan ini. Mau nunjukin gimana sebenarnya atau kenapa iklan itu jadi kontroversial. Video ini gue bagi jadi dua part. Pertama itu bagian summary kasus. Yang kedua bagian analisisnya, yaitu analisis iklan tadi. Sebelumnya gue mau disclaimer terlebih dahulu. Kalau misalkan hasil analisis yang gue lakuin ini pure berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan pengetahuan yang gue miliki, tentunya tidak mengada-ngada dan berdasarkan kepada teori. Lalu yang kedua, proses analisis dilakukan seobjektif mungkin. Dan yang terakhir, gue mau bilang kalau misalkan hasil dari analisis ini bukan menjadi dasar yang dipakai oleh pihak berwenang untuk melakukan penangkapan tersangka. Seperti itu. Jadi di sini gue cuma pengen nunjukin kenapa iklan ini tuh jadi kontroversial. Seperti itu. Oke, kalau misalkan lu semua udah pada paham, tanpa basa-basi, let's choose to the cases. Pada 23 Juni tahun 2022, akun Instagram Holy Wings mengunggah suatu unggahan yang berisi terkait promosi miras. Namun unggahan tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak karena mereka menilai bahwa unggahan tersebut sangat kontroversial isinya. Nah, karena iklan yang kontroversial tadi, sebanyak 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Holy Wings ini. Di mana mereka itu terjerat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 14 ayat 1 dan 2 terkait penyebaran berita bohong atau penyebaran berita yang membuat keonaran. Lalu yang kedua, pasal 156 dan 156A KUHP terkait penyebaran berita yang menyebabkan permusuhan atau kebencian kepada individu atau masyarakat. Lalu yang ketiga, mereka pun terjerat pasal 28 ayat 2 tahun 2016 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa keenam tersangka ini terjerat pasal-pasal tadi itu yang isinya tuh hampir sama ya, terkait penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Oke, kalau misalkan kalian udah paham, nah sekarang kita cari tahu. Sekarang kita coba cari tahu kenapa iklan tersebut tuh jadi kontroversial dan bahkan menyebabkan 6 orang ini menjadi tersangka. Oke. Jadi lu bisa lihat, nah ini iklannya ya. Jadi ini iklan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, dimana untuk proses analisisnya, gue bakal coba analisis iklan ini menggunakan teori analisis semiotika Charles de Peirce. Dimana pertama-tama kita coba identifikasi dulu tanda-tanda yang muncul di iklan. Mulai dari tanda tulisan, tanda gambar. Lalu kita pun jangan lupa ininya ya, ukurannya nih. Ukuran si ininya, hurufnya, lalu warna-warnanya, warna latar. Nah itu kita identifikasi. Nah lalu yang ketiga, kita coba interpretasi hubungan dari tanda-tanda yang muncul di iklan tadi. Seperti itu. Nah pertama kita bisa lihat di paling atas itu terdapat tulisan Holy Wings. Lalu di bawahnya terdapat nomor 230622. Lalu terdapat tulisan dalam bahasa Inggris where is di mana. Lalu tulisan dalam bahasa Inggris juga. Di bawahnya itu terdapat these names get free bottle. Lalu ada every Thursday. Lalu terdapat gambar botol dengan cairan berwarna bening. Lalu di sebelah kanan terdapat botol sama juga dengan cairan berwarna merah muda. Lalu di depan kedua botol ini terdapat tulisan Gordon's. Lalu di depan kedua botol tersebut terdapat suatu papan nama yang dipegang oleh dua tangan. Di mana papan yang kiri itu bertuliskan Muhammad, lalu papan yang di sebelah kanan bertuliskan Maria.
Nah ini ya. Lalu di bawahnya terdapat tulisan one bottle, satu botol. Di bawahnya Gordon's Dry Gin buat pria, lalu Gordon's Pink for women buat perempuan. Bring your ID card, bawa KTP. Dine in only, hanya makan di tempat. No keeping and take away, tidak boleh dibawa pulang. Available at, tersedia di Klub One Pentagon, Mega Kuningan, dan lain sebagainya. Sampai sini ya Medan. Lalu di bawahnya never stop flying, tidak pernah berhenti untuk flying, seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah mengetahui tanda-tanda apa saja yang muncul dalam iklan ini. Sekarang let's make sense about those signs, oke? Kita pahami tanda-tanda tadi itu apa gitu kan. Pertama dari atas, sini ya, logo ini nih terdapat tulisan Holy Wings, di mana itu menandakan bahwa penyedia iklan ini atau pembuat iklan ini itu merupakan Holy Wings. Lalu yang kedua, di bawahnya terdapat 230622 yang merupakan tanggal. Kemungkinan ini tanggal ini ya, tanggal dikeluarkan iklannya. Lalu di bawahnya terdapat tulisan where is. Where is itu maknanya di mana. Ini tulisannya gede banget ya. Dan kemungkinan inilah yang menjadi yang ingin ditunjukkan oleh sang pembuat iklan gitu. Lalu di bawahnya terdapat these names get free bottle. Nama-nama tersebut mendapatkan botol gratis. Di mana nama ini merujuk ke dua nama yang di bawah ini ya, Muhammad dan Maria. Lalu free bottle ini bukan maksudnya dapat botol gratis, tapi maksudnya dapat sebotol miras gratis. Lalu di bawahnya terdapat every Thursday. Nah, jadi setiap hari Kamis dapatnya tuh promo ini tuh berlakunya setiap hari Kamis. Nah, lalu di gambar ini bisa dilihat bahwa untuk yang namanya Muhammad itu dapatnya ini ya, miras ini nih. Namanya tuh ini di bawah, Gordon's Dry Gin. Sedangkan untuk yang perempuan dapatnya tuh miras ini gratisnya tuh. Dimana dituliskan di bawah namanya tuh Gordon's Pink. Nah itu. Lalu jangan lupa katanya bawa KTP buat syaratnya ya, ketentuan dapat miras ini. Nah lalu ketentuan lainnya cuman boleh dimakan di tempat dan gak boleh dibawa pulang. Di mana promo ini tersedia di ini ya tempatnya nih, dari Klub 1 Pentagon sampai Graha Family and Medan. Tidak pernah berhenti flying. Seperti itu. Nah, jadi apa maksudnya, apa maksud dari seluruh tanda-tanda yang muncul dalam iklan ini? Jadi kita bisa melihat bahwa kata free bottle ini ditulis menggunakan huruf merah, berbeda dengan this names get ya, warna hitam. Jadi ini tuh yang di highlightnya gitu, yang disorotnya tuh ini penting gitu di iklan itu, dapat botol miras gratis. Lalu Thursday-nya tuh ini juga penting, itu tuh menunjukkan kapan gitu kan promosi ini dilakukan. Lalu jangan lupa, nah ini ya one bottle Gordon's Dry Gin for men. One bottle-nya tuh di di bold ya. Nah, jadi ini penting one bottle-nya tuh. Jadi pengen ditonjolin gitu kan, dapat botolnya tuh cuma satu gitu kan. Walaupun tulisannya kecil ya. Nah, beda lebih kecil maksudnya tuh daripada free bottle sama Thursday gitu kan. Tahu lah ya, trik marketing ya. Oke. Lalu jangan lupa bring your ID card-nya itu ditebelin. Nah, karena itu penting. Kalau lupa bawa KTP gak bakal dapat. Lalu dine in only-nya enggak tebal. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita melihat tanda-tanda yang muncul, kita dapat menyimpulkan ya, kemungkinan iklan ini tuh ceritanya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada orang yang namanya tuh Muhammad atau Maria disertai dengan bukti KTP, maka mereka tuh dapat mengklaim promosi yang ditawarkan oleh iklan ini, yaitu mendapatkan sebotol miras gratis gitu kan. Tentunya berlaku sesuai ketentuan yang tertera seperti itu. Nah, jadi hal apa? Hal apa yang membuat iklan ini tuh jadi kontroversial? Sekarang kita harus cari tahu dulu. Ini iklan keluarnya di mana? Tentunya iklan itu iklan yang ditujukan untuk orang-orang yang berada di Indonesia. Di mana perlu kita ketahui, pertama,
Indonesia itu merupakan negara demokrasi yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim. Yang kedua, kata Thursday itu merujuk hari Kamis. Tapi bagi orang Islam atau orang Muslim, hari Kamis itu bisa dimaknai sebagai malam Jumat, di mana malam Jumat itu merupakan malam suci gitu kan, dari ketujuh malam yang ada dalam seminggu. Nah, hal itu yang membuat kontroversial. Kenapa? Karena ketika ada miras itu kan haram di Muslim itu apa? Di Islam itu haram. Disandingkan dengan kata atau dengan nama Muhammad dan Maryam yang notabene itu merupakan nama orang penting yang berperan besar dalam perkembangan Islam. Bahkan kedua nama tersebut masih banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Bahkan yang lebih lagi, ini tuh promo itu disediainya di hari Kamis, yaitu di malam Jumat, yaitu malam paling suci dari ketujuh malam yang ada. Nah, jadi itu mengapa iklan itu kontroversial? Karena seperti terdapat kontradiksi itu kan, antara yang haram diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kedudukan penting gitu kan di Islam, yang namanya tuh sama dengan orang-orang besar di Islam seperti itu. Nah, kemungkinan itulah yang menjadi penyebab kenapa iklan ini menjadi iklan kontroversial seperti itu. Jadi dalam proses penyebaran iklan tentunya kepada para audiens tentunya tidak bisa terlepas dari norma-norma, nilai-nilai, tradisi serta budaya yang mengikat iklan tersebut. Contohnya kalau misalkan iklan itu di Indonesia, maka akan terikat dengan tradisi, nilai-nilai, serta budaya orang-orang Indonesia. Akan beda ceritanya jika iklan ini tuh misalkan dikeluarkannya tuh di Amerika gitu kan. Tentunya ini tidak akan jadi spiral di Indonesia. Kenapa? Karena nilai yang dianutnya pun berbeda. Mayoritas orang sana bukan Muslim. Seperti itu. Nah, jadinya memang kita harus pintar membaca konteks. Harus menyesuaikan kapan menggunakan konteks yang sesuai. Seperti itu. Thanks so much buat lu semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya kalau misalkan kalian suka dengan analisisnya. Jangan lupa dislike-nya kalau misalkan dikira analisisnya masih kurang greget. Dan juga tinggalkan komen kalau misalkan kalian punya ide buat next konten. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar dapat pemberitahuan dari kanal ini. See you on the next video. Gue Rizky Ganteng, and here I speak for myself.